Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-15, kita akan belajar tentang uji hipotesis asosiatif. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang uji komparatif ya. Nah, mungkin ada pertanyaan. Apa sih Bu perbedaan antara uji komparatif dengan uji asosiatif? Di uji komparatif yang sebelumnya ya, kita tujuannya itu kan untuk mencari perbedaan antar kelompok sampel, ya kan? Nah, di uji asosiatif ini yang akan kita pelajari ini, itu kita ingin melihat ada tidaknya hubungan antar variabel, gitu. Ya, di uji komparatif kita ingin mencari perbedaan antar kelompok sampel, sementara di uji asosiatif kita ingin melihat ada tidaknya hubungan antar variabel. Ada tidaknya pengaruh antar variabel. Gitu. Nah, coba perhatikan contoh berikut ya. Misalkan kita ingin mencari hubungan antara variabel motivasi dengan variabel kepuasan kerja. Berarti kita lakukan uji apa? Kita lakukan analisis apa? Asosiatif, ya kan? Karena kita ingin mencari hubungan antara variabel motivasi dengan variabel kepuasan kerja. Sementara kalau kita ingin melihat apakah ada perbedaan antara motivasi laki-laki dengan motivasi perempuan, ya. Apakah ada perbedaan motivasi siswa laki-laki dengan motivasi siswa perempuan? Manakah yang lebih tinggi, motivasi laki-laki atau motivasi perempuan? Tuh. Manakah yang lebih rendah, motivasi belajar laki-laki atau motivasi belajar perempuan? Nah, berarti kita ingin mencari perbedaannya kan antara motivasi laki-laki dengan motivasi perempuan. Berarti lakukanlah uji komparatif dua kelompok sampel itu, antara kelompok siswa laki-laki dengan kelompok siswa perempuan. Jelas ya antara uji komparatif dengan uji asosiatif. Nah, di pertemuan ke-15 kita akan belajar tentang uji asosiatif terkait regresi dan korelasi. Ini sudah saya jelaskan ya. Hipotesis asosiatif itu merupakan hipotesis yang menunjukkan adanya hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih dalam populasi, yang diuji melalui hubungan antar variabel dalam sampel yang diambil dari populasi tersebut. Tuh. Misalkan di sini kita ingin mengetahui adakah hubungan pemilihan varietas, jenis pupuk, dan intensitas perairan yang digunakan terhadap hasil produksi padi. Apakah ada hubungan antara tingkat kecerdasan logis matematis dan kecerdasan musikal terhadap kemampuan literasi matematika peserta didik? Gitu. Ya. Kita ingin mencari hubungan ya, apakah ada pengaruh, apakah ada hubungan antara tingkat kecerdasan logis matematis terhadap kemampuan literasi matematika, apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh antara kecerdasan musikal dengan kemampuan literasi matematika peserta didik gitu. Ya. Nah, hubungan di sini, hubungan antar variabel independen dengan dependen itu bisa kita formulasikan ke dalam suatu persamaan matematik gitu. Nah, di sini nih, hubungan fungsional antara satu atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen itu dapat diformulasikan ke dalam suatu persamaan matematika. Jadi ini ya, untuk yang contoh ini berarti memuat berapa variabel independen atau variabel bebasnya sih?
Satu ya, pemilihan varietas ya, varietas, jenis pupuk, kemudian intensitas perairan. Berarti memuat 3 variabel independen dengan 1 variabel dependen, yaitu hasil produksi padi. Untuk yang contoh ini ya, berarti memuat 2 variabel independen, yaitu tingkat kecerdasan logis matematis dan tingkat kecerdasan musikal, dengan 1 variabel dependen, yakni kemampuan literasi matematika peserta didik. Gitu. Nah, hubungan antara 1 atau lebih variabel independen ya terhadap 1 variabel dependen itu dapat diformulasikan ke dalam suatu persamaan matematika. Itu. Nah, persamaan matematika tersebut itu dapat digunakan untuk melakukan prediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai dari variabel-variabel independennya. Itu. Ya. Jadi di sini kita bisa memprediksi hasil produksi padi berdasarkan nilai-nilai dari varietas, jenis pupuk, intensitas perairan, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan prediksi terhadap kemampuan literasi matematika seorang peserta didik ya, itu berdasarkan ini tingkat kecerdasan logis matematis dan kecerdasan musikal dari siswa-siswa yang lainnya gitu. Nah, studi yang mempelajari hubungan antar variabel itu disebut dengan analisis regresi. Sementara kekuatan hubungan antar variabel itu dipelajari dalam analisis korelasi. Nah, di sini kita akan pelajari hubungan dan kekuatan hubungan antara 1 variabel independen dan 1 variabel dependen. Ya, jadi kita batasi ya dengan 1 variabel independen dan 1 variabel dependen. Kalau ini kan memuat 3 variabel independen ya. Untuk yang ini 2 variabel independen. Nah, untuk yang kita bahas ini itu memuat 1 variabel independen dan 1 variabel dependen. Sehingga analisis yang kita gunakan itu adalah analisis regresi sederhana dan analisis korelasi sederhana. Nah, contohnya ya buat gambarannya di sini, misal diberikan data nilai matematika dan nilai kimia. Di sini matematika itu dijadikan sebagai variabel independen ya, variabel bebasnya. Kemudian untuk yang kimia itu dijadikan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi. Di sini diberikan data 14 siswa ya, dari 40 siswa ya. Jadi populasinya itu ada sebanyak 40 dan diambil sampelnya itu sebanyak 14 yang diambil secara random gitu. Nah, ini terdapat 14 pasang observasi ya. Pasang observasi itu berarti memuat X dan memuat Y. Jadi misalkan ya 68,75 itu merupakan satu pasang ya. 68,75, 53,63, 87,90 dan seterusnya itu. Nah, untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel ya, variabel matematika dengan kimia, kita mulai dengan menemukan bentuk terdekat dari hubungan itu sendiri, yakni dengan menyajikan gambaran grafis yang terdiri dari kumpulan titik-titik dari nilai sepasang variabel pada bidang koordinat XY. Gitu. Jadi kita buat suatu bidang koordinat XY, ini adalah sumbu X-nya dan ini adalah sumbu Y-nya. Tadi yang dijadikan sebagai variabel independen, yakni X-nya itu apa? Matematika kan? Berarti yang ini ya, ini menunjukkan nilai matematika. Sementara untuk yang vertikal ini adalah
kimianya ya, gitu. Nah, 14 pasang nilai ini ya, kita letakkan, kita gambarkan pada bidang koordinat XY ini. Misalkan di sini kita memiliki pasangan 68,75 ya. X-nya 68, berarti sekitaran sini ya, dengan Y-nya adalah 75. Nah, ini. Tuh. Ini ya. Berarti kalau 75 pas, berarti yang tengah-tengah ini. Ya. Tuh. Nah, kesemuanya kita letakkan pada koordinat XY-nya ya. Ini 53,63. 53 berarti sekitaran sini ya. 63. Nah, kemungkinannya adalah ini. Yang ini. 53,63 ya. Tuh. Dan seterusnya. Jadi, titik-titik yang di sini ini ada sebanyak 14 ya. Tuh. Ada sebanyak sampel yang kita ambil ini. Nah, gambar yang diperoleh ini disebut dengan diagram pencar atau scatter diagram. Nih. Ini adalah diagram pencar. Dengan menggunakan diagram ini terlihat apakah terdapat suatu hubungan yang signifikan di antara kedua variabel. Apakah ada gejala letak titik-titik tersebut berada di sekitar garis lurus? Kita coba amati ya. Nah, jika ya, cukup alasan untuk menduga bahwa terdapat hubungan linier antar variabel. Itu. Nah, ini titik-titik ini bisa kita ya mendekati suatu bentuk tertentu ya. Ini terlihat kalau kita kumpulkan ya, bisa kita tarik suatu garis itu ya kan. Nah, ini merupakan suatu dugaan ya bahwa terdapat hubungan linier antar variabel nilai matematika dengan kimia. Nah, setelah diketahui bentuk hubungan antar variabel, selanjutnya menentukan hubungan tersebut dalam suatu persamaan matematika. Ya, di sini kan titik-titik ini mendekati suatu garis lurus ya, itu. Sehingga kita bisa membuat suatu persamaan matematik yang linier, itu. Ya kan? Karena dia titik-titiknya itu mendekati suatu garis. Nah, ini misal titik-titik pada diagram pencar itu berada di sekitar suatu garis lurus ya, maka model matematikanya adalah linier. Itu. Nanti kalau dia membentuk suatu grafik kuadratik ya, misalkan seperti ini ya. Nah, model yang paling dekat itu berarti ya kuadratik, itu bukan linier ya kan. Nah, di sini garis lurus di antara kumpulan-kumpulan titik itu disebut dengan garis regresi. Jadi garis ini ya disebut dengan garis regresi. Nah, akibatnya regresi linier itu diduga cocok dengan letak titik-titik diagram untuk data tabel 1. Jadi ini ya, nilai matematika dan nilai kimia setelah kita letakkan pada bidang koordinat XY, nah ternyata ini mendekati suatu garis lurus gitu. Jadi regresinya ya, regresi linier itu diduga cocok untuk letak-letak diagram, letak ini ya, letak titik-titik diagram untuk data tersebut. Tuh. Nah, garis regresi itu merupakan garis yang dipakai untuk memprediksi nilai Y apabila diketahui nilai X tertentu. Nah, kita formulasikan
ya. Di sini persamaan garis regresi itu adalah sebagai berikut. Nah, Y topi ini disebut dengan Y prediktif ya. Tuh. Jika diketahui X tertentu. Nih. Nah, ini persamaan garis regresi itu sama dengan A ditambah BX, di mana A ini diformulasikan sebagai berikut dan B sebagai berikut. Ini. Nilai Y topi ini merupakan nilai Y prediktif ya, jika diketahui nilai X tertentu. Nah, pada umumnya nilai Y topi ini ya kan, itu tidak sama dengan nilai Y yang sebenarnya gitu. Nah, selisihnya antara Y dengan Y topi itu disebut dengan error atau gelet ya kan. Nah, ini kan bisa digunakan untuk memprediksi ya itu. Tapi kan yang namanya prediksi bisa aja benar atau mungkin ada ketidakcocokan sedikit. Nah, ketidakcocokan itu selisihnya itu disebut dengan error. Paham ya? Nah, gambarannya adalah sebagai berikut nanti ya gitu. Nah, kita akan tentukan ininya dulu, persamaan garis regresi ya, agar bisa memprediksi ya nilai Y-nya jika diketahui X tertentu. Nah, pertama kita tentukan persamaan regresi untuk data tabel 1. Ini nilai X-nya ya, nilai matematika, sementara ini adalah nilai kimianya. Gitu. Kita hitung X kali Y, kemudian X kuadrat dan Y kuadrat. Kemudian kita jumlahkan ke semua kolomnya ini ya. Sigma X, sigma Y, sigma dari XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat itu. Kemudian kita hitung dan diperolehlah nilai A-nya itu sebesar 25,42961 dan nilai B-nya itu adalah 0,730583. Jadi diperoleh persamaan regresi untuk data tabel 1 itu adalah Y topinya itu sama dengan ini 25,4296 ditambah 0,7306X ya kan, tadi kan A ditambah BX tuh. Kita udah dapat persamaan garis ini ya. Jadi persamaan garis ini ya, garis regresi ini yang hijau-hijau ini itu adalah ini. Nah, ini 25,4296 ditambah 0,7306X tuh. Nah, selanjutnya kita akan uji signifikansi dari persamaan regresi yang kita peroleh tadi. Untuk melihat signifikansi keberartian regresi, kita gunakan uji F ya. Ini dengan formula sebagai berikut nih. Nah, dengan derajat kebebasannya itu adalah 1,n dikurangi dengan 2 gitu. Jadi kita kan udah memperoleh persamaan regresinya ya ini. Nah, kemudian kita lakukan uji signifikansi ya. Kalau misalkan hasilnya itu signifikan ya, berarti persamaan regresi ini kita dapat digunakan untuk memprediksi gitu. Tetapi jika nanti hasil dari signifikansi ini ternyata hasilnya itu tidak signifikan ya, berarti persamaan regresi yang kita peroleh ini itu tidak bisa digunakan untuk memprediksi gitu. Paham ya? Jadi setelah kita memperoleh suatu persamaan regresinya, kita harus lakukan uji signifikan. Apakah persamaan regresinya itu signifikan atau tidak? Menggunakan uji F ini. Ya. Nah, ini rumus-rumusnya ya.
F itu diformulasikan dengan RKR dibagi dengan RKG. RKR itu apa? Jika R dibagi dengan 1, sementara RKG itu adalah jika G dibagi dengan N-2. Nah, jika R sama jika G diperoleh dari mana? Ini. Tuh. Nah, di sini kita lakukan uji signifikansi, ya. Dengan H0-nya itu adalah persamaan regresi itu tidak signifikan, kemudian H alternatifnya adalah persamaan regresinya itu signifikan. Di sini, nah tolak H0-nya itu jika ini ya, itu. Nah ternyata di sini H0-nya itu ditolak. H0 ditolak berarti apa? Persamaan regresinya signifikan. Itu. Dalam taraf signifikansi 5% diperoleh simpulan bahwa persamaan regresi ini Y sama dengan 25,4296 ditambah 0,7306X itu signifikan. Jadi kita bisa gunakan persamaan regresi ini untuk peramalan. Itu. Ya. Nah, di sini kan ini memberikan simpulan bahwa persamaan regresi itu signifikan. Maka persamaan regresi ini itu efektif digunakan untuk peramalan atau prediksi nilai kimia peserta didik. Ya. Tuh. Dengan demikian apa? Nilai matematika itu berpengaruh terhadap perolehan nilai kimia. Tuh. Ya. Jadi nilai matematika itu bisa digunakan untuk memprediksi perolehan dari nilai kimia yang akan diperoleh seseorang. Itu. Ya. Nah, persamaan regresi ini itu memiliki arti apa sih? Nah, ini ya. Jika variabel X itu naik satu satuan, maka variabel Y itu dapat diprediksi akan meningkat sebesar ini, ya. Pada konstanta 25,4296. Gitu. Ya kan? Nah, kan ini nanti X-nya itu berapa kan kita masukkan ke dalam sini. Gitu. Kalau X-nya semakin naik, pasti Y-nya juga semakin naik kan? Itu ya. Nah, jika variabel X itu turun satu satuan, maka variabel Y itu diprediksi akan menurun sebesar 0,7306 pada konstanta 25,4296. Tuh. Jadi kalau ini X-nya itu semakin turun ya, Y-nya juga semakin turun juga. Gitu. Nah, koefisien variabel X itu bernilai positif, ya kan? Di sini 0,7306. Di sini dia positif ya. Nah, memiliki arti apa? Berarti hubungan variabel X dan Y itu positif. Ya. Jika X itu tinggi, maka Y itu tinggi juga. Atau sebaliknya. Tuh. Nah, ya, misalkan ya, ya, benar. Itu ya. Di sini. Nah, tadi kan jika persamaan regresi itu signifikan, maka kita dapat gunakan untuk melakukan prediksi. Misal, seseorang peserta didik itu memperoleh nilai matematikanya itu 70. Tuh. Nah, kita akan prediksi orang yang memperoleh nilai 70 itu akan mendapatkan nilai kimianya itu berapa sih? Itu. Dan prediksinya adalah nilai kimianya itu sebesar 76,5716. Artinya, seseorang yang mendapat nilai 70 pada matematikanya itu diprediksi akan memperoleh nilai 77 pada mata pelajaran kimia dengan tingkat kepercayaan 95%. Itu. Ya kan? Di sini kan peneliti tidak akan bilang dengan tingkat kepercayaannya 100%, ya kan? Karena kan mungkin bisa aja ada kesalahan. Tuh. Tapi di sini ya dia akan memperoleh nilai 77 pada kimia dengan tingkat kepercayaan 95%. Tuh.
Nah, selanjutnya ya, kita kan sudah mengetahui ya bahwa terdapat nih hubungan antara nilai matematika terhadap nilai kimia ya. Nilai matematika itu memberikan pengaruh terhadap nilai kimia seseorang, ya kan? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kekuatan hubungan tersebut ya. Nah, yang akan kita pelajari pada analisis korelasi itu. Nah, korelasi linear sederhana merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel, yakni sebuah variabel X dan variabel Y gitu. Nah, di sini koefisien korelasi itu kita notasikan dengan RxY gitu. Atau kita kenal dengan ini ya, koefisien korelasi produk momen dengan formula sebagai berikut. Nah, nilai koefisien korelasi ini dia itu antara ini ya, negatif 1 sampai dengan positif 1. Dengan ini ya, negatif 1 pun bisa, positif 1 pun bisa. Berarti negatif 1 kurang dari atau sama dengan RxY kurang dari atau sama dengan plus 1 gitu. Nah, jika koefisien korelasinya RxY-nya itu negatif 1, ya kan, maka setiap kenaikan X itu akan diikuti oleh penurunan Y gitu ya. Nah, kemudian jika RxY-nya itu plus 1, maka setiap kenaikan X itu akan diikuti oleh kenaikan Y. Tuh ya, karena ini merupakan korelasi sempurna. Nah, nilai RxY lainnya yang bergerak antara negatif 1 dan positif 1 dengan tanda negatif itu menyatakan korelasi negatif, sementara tanda positif itu menyatakan korelasi positif ya. Ya kan? Kalau korelasi negatif itu ya kalau negatif ya, kalau X-nya itu naik ya berarti Y-nya itu turun. Atau sebaliknya, jika X-nya itu turun, Y-nya naik. Itu korelasi negatif. Sementara kalau korelasi positif ya, sama-sama naik atau sama-sama turun antara X, Y-nya. Nah, khusus untuk RxY yang 0 itu berarti tidak terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, di samping ini merupakan kriteria koefisien korelasi dengan mengabaikan tanda positif ataupun negatif ya. Jadi kalau 0 ya, RxY-nya itu 0 berarti ya tidak terdapat korelasi. Nah, kalau RxY-nya ini antara 0 sampai dengan 0,2 berarti tingkat hubungannya itu sangat lemah. Dan seterusnya ya. Nih. Nah, kita akan cek kekuatan hubungan pada data ini ya, nilai kimia dan nilai matematika sebelumnya. Nah, sebelumnya diperoleh sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY-nya sekian. Nah, kita akan hitung RxY-nya dan diperolehlah RxY-nya itu 0,979. Di sini dia positif ya. Ya kan? Nah, sehingga ya, karena hubungan X-nya itu positif, maka koefisien korelasi yang dimaksud berarti adalah bernilai positif, ya kan? Di sini kan dia ini ya 0,979. Ini. Dia positif, berarti ya dia nilai ya ini. Nah, ini hubungannya itu berarti hubungan yang positif antara variabel X dan variabel Y.
Nah, kita lihat di sini 0,979. Berarti di antara ini ya, berarti kekuatan hubungannya itu sangat kuat. Tuh. Ya. Hubungannya itu sangat kuat. Dengan hampir setiap kenaikan nilai matematika itu diikuti dengan kenaikan nilai kimia. Itu. Ya. Nah, selanjutnya, walaupun kita sudah menghitung RX-nya, kita juga perlu cek apakah RX yang kita peroleh itu signifikan atau tidak. Ya. Untuk menguji signifikansi korelasi linier sederhana, dapat kita gunakan uji statistik, yaitu uji T. Ini. Tuh. Dengan derajat kebebasannya adalah N-2. Nah, di sini dengan H0-nya itu koefisien korelasinya itu tidak signifikan dan H alternatifnya itu koefisien korelasinya itu signifikan. Di sini pada kriteria pengujian ternyata T hitungnya yaitu 16,636 itu berada dalam daerah penolakan H0. Jadi H0-nya itu ditolak ya. H0 ditolak berarti ini koefisien korelasinya itu signifikan. Nah, dalam taraf signifikansi 5% disimbolkan bahwa hubungan antara nilai matematika dan kimia itu positif dan signifikan. Ya, hampir setiap kenaikan nilai matematika itu diikuti oleh kenaikan nilai kimia. Tuh. Teh, paham ya? Tuh. Jadi kita telah mencari hubungan dan kekuatan hubungan antar variabel gitu. Baik, silakan kalian pelajari ya. Silakan untuk yang contoh soalnya kalian catat kembali ya. Bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara mengujinya ya. Silakan kalian catat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dipersiapkan untuk UASnya ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.